Maka dari itu mari kita pujikan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami masih dipertemukan kembali untuk memuji, memuliakan nama Engkau. Tuhan, pimpin hati kami, kiranya kami boleh dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Losa Stefani mau tanya nih, apa fungsi dari mata? Wah, untuk melihat dong Losa. Kalau fungsi dari tangan apa Losa? Tangan untuk menulis, meraba, mengerjakan segala sesuatunya. Nah, tapi kalau adik-adik tahu, mata, tangan kita, kaki kita, semua di anggota tubuh kita itu tidak hanya digunakan untuk sekedar melihat, sekedar mengerjakan tugas, tapi digunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Wah, berarti bukan untuk pribadi kita sendiri ya? Iya, maka dari itu, Losa ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita pujikan tanganku kerja buat Tuhan. Jiwa upahku besar di surga.
dengan sikap tegak, mari kita mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Papa, Mama bisa membantu anak-anaknya untuk mentransfer uang persembahan di nomor rekening gereja, atau bisa juga uang persembahannya disimpan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah ibadah tatap muka bisa diberikan kepada lose-lose yang ada di gereja. Sambil persembahan dijalankan, mari kita pujikan Berilah yang Baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan bagi kami. Pada saat ini kami sudah memberikan persembahan dan sebagian dari harta kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah persembahan ini bisa berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa untuk siapkan catatan mingguan dan Alkitabnya. Maka dari itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan anak sekolah minggu dengan kebenaran. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Lose Yunita. Hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan.
Tapi sebelum itu Losa ajak kalian semua buat menyiapkan buku catatan mingguan, menyiapkan Alkitab, dan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, Lose mau tunjukkan ke kalian ada beberapa gambar. Kalian coba tebak. Nah, gambarnya tadi banyak ya. Siapa saja itu? Ada yang kenal? Yang terakhir ada yang Lose dengar ada yang nyebutin Tuhan Yesus. Wah, kalian kok bisa tahu Tuhan Yesus? Emang Lose Yunita kasih tahu kalau itu Tuhan Yesus? Atau Lose Kingkin? Atau papa mama di rumah ngasih tahu kalau itu Tuhan Yesus? Nah, suatu hari murid-murid Tuhan Yesus ini juga ditanyakan hal yang sama. Sebelum itu kita mau baca Alkitab kita ya. Kita mau buka di dalam Alkitab kita di Matius 16 ayat yang ke-13 sampai 18. Lose mau bacakan sampai ayat yang ke-16. Judulnya Pengakuan Petrus. Ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, pada waktu itu Yesus bersama dengan murid-muridnya datang ke sebuah kota kecil dekat lereng Gunung Hermon. Di sana Yesus berbicara, berkata-kata, menyampaikan firman Tuhan dan menanyakan satu pertanyaan. Yesus berhenti, dia bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu orang-orang di sana, pengikut-pengikutnya pada bingung. Siapa ya? Mereka juga bertanya-tanya, berpikir, siapa ya anak manusia itu? Ada yang bilang, dikatakan dalam Alkitab, ada yang bilang bahwa Yesus ini Yohanes Pembaptis. Terus ada yang bilang juga Yesus ini Elia. Atau ada yang bilang Yesus ini seorang nabi, Yeremia. Nah, mereka semua pada bingung adik-adik, punya jawaban masing-masing. Tapi apakah betul ya Yesus itu seperti yang mereka katakan? Lalu sekarang kita juga dapat membayangkan, kita juga dapat menebak murid-murid Tuhan Yesus ini kebingungan. Ada yang melihat ke atas, berpikir siapa ya? Ada yang melihat ke bawah, siapa ya Yesus ini? Atau ada yang melihat ke Yesus dan bilang kalau mereka nggak tahu. Wah, ada juga yang bilang sama Tuhan Yesus, siapakah anak manusia itu? Lalu ada salah satu orang yang bisa menjawab dan berkata bahwa Yesus ini adalah anak Allah yang hidup. Siapa ya orang itu? Tadi kita baca dalam Alkitab,
Yang dapat menjawab siapakah anak manusia itu adalah Simon Petrus, adik-adik. Simon Petruslah yang menjawab. Tapi kenapa Simon Petrus bisa tahu ya kalau Yesus ini adalah anak Allah yang hidup? Kira-kira adik-adik ada yang bisa nebak nggak? Siapa nih? Kenapa Simon Petrus kok bisa tahu, bisa jawab dengan benar? Saya kasih tahu ya. Nah, Simon Petrus ini bisa jawab kalau Yesus ini adalah anak Allah yang hidup karena Allah yang memberitahu kepada Simon Petrus bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Nah, adik-adik, kita semua juga bisa tahu, kita bisa kenal sama Tuhan Yesus karena kita diberikan iman, kita diberikan kepercayaan, kita boleh percaya, kita juga diberikan pengetahuan, hikmat sama Allah Bapa kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah Raja yang dijanjikan, yang datang untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Nah, adik-adik, kita boleh ingat bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak yang Allah yang hidup. Kita tanamkan di dalam hati, pikiran kita bahwa Yesus adalah Raja, anak Allah yang hidup, yang menyelamatkan kita semua. Firman Tuhannya selesai sampai di sini. Bagi adik-adik semua yang kelas 1 boleh menyiapkan buku catatan mingguannya, boleh mencatat ayat hafalan juga. Jika sudah selesai, jangan lupa ya buat ayat hafalannya dihafalkan. Sama-sama kita mau menutup ibadah kita hari ini, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat iman, buat pengetahuan yang sudah Allah berikan kepada kami, untuk kami boleh mengenal, kami boleh tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan buat semuanya itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Adik-adik, ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita pujikan terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari
Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan,